Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dengan saya Yohana Kristinawati, guru MTS Wakit Hasim Surabaya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan pelajaran seni budaya kelas 7 semester ganjil dengan materi memainkan alat musik sederhana. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita membaca doa sebelum belajar sehingga ilmu yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Berdoa selesai. Pernahkah kalian melihat barang-barang bekas seperti kaleng bekas, botol bekas, paralon bekas, atau barang bekas lainnya yang dapat dijadikan sebuah instrumen musik yang sederhana? Karena pada dasarnya musik itu hanya memanfaatkan bunyi atau suara sebagai medianya. Untuk memainkan alat musik sederhana diperlukan alat musik yang berasal dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Alat musik tersebut harus kita pelajari terlebih dahulu tentang teknik bermain musiknya untuk menghasilkan suara-suara yang jelas. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama mengikuti video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Yohana Kristinawati, guru MTS Wakit Hasim Surabaya. Pada pertemuan kali ini, Ibu menyajikan materi seni budaya kelas 7 semester ganjil, yaitu dengan materi memainkan alat musik sederhana. Yang disampaikan oleh saya Yohana Kristinawati. Dengan kompetensi inti pengetahuan, dengan kompetensi dasar pengetahuan, dengan indikator yang terdiri dari 3 indikator, dengan tujuan pembelajaran, di mana melalui membaca mengamati tayangan video, siswa diharapkan dapat
memahami konsep dasar permainan alat musik sederhana, mengungkapkan ciri alat musik dan cara memainkannya alat musik berdasarkan pengetahuan siswa yang dimiliki, memanfaatkan benda di lingkungan sekitar sebagai alat musik sederhana, mengeksplorasi hubungan antara teknik memainkan dan bunyi yang dihasilkan alat musik sederhana. Marilah kita memasuki materi. Memainkan alat musik sederhana. Musik diartikan sebagai ilmu atau seni yang menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai satu kesatuan dan berkesinambungan, di mana media utama musik adalah bunyi atau suara. Bermain musik tidak harus dengan alat musik yang modern, tetapi dapat menggunakan alat musik sederhana seperti kaleng bekas, bambu bekas, botol bekas, asalkan memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriterianya adalah yang pertama, mudah didapat di lingkungan tempat tinggal kalian, mudah dibuat sendiri, mudah dipelajari, mudah dimainkan, serta menghasilkan bunyi yang enak didengar. Selanjutnya adalah alat musik sederhana dari lingkungan sekitar. Di beberapa wilayah Indonesia dijumpai bermacam-macam alat musik sederhana yang dibuat dari benda-benda yang terdapat di lingkungan sekitar. Di kalangan masyarakat agraris yang bermata pencaharian sebagai petani, biasanya membuat alat musik sederhana dari tanaman seperti recorder dari bambu, trompet dari batang daun pepaya, dari batang bambu dan daun kelapa. Ada pula perkusi yang terbuat dari batang bambu dan pohon yang ada di lingkungan pesisir. Sedangkan pada lingkungan pesisir, para nelayan tidak jarang ditemukan alat musik tiup yang terbuat dari kerang. Sedangkan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik dari batang padi yang tua yang berbuku-buku bernama pupui batang padi. Kalau di daerah perkotaan tidak ada yang namanya batang padi, karena memang di perkotaan sangat jarang namanya sawah atau ladang. Pupui batang padi tidak memiliki nada seperti saluang atau bansi karena tidak mempunyai lubang nada. Ketika ditiup akan mengeluarkan bunyi yang indah. Dengan teknik memainkan lidah serta membuka dan menutup sebagian corong pupui dengan telapak tangan dan jari waktu meniupnya. Pupui batang padi dibuat untuk sesaat karena batang padi tidak tahan lama atau mudah mengering hingga tidak dapat dipergunakan kembali. Musik sederhana dari benda-benda yang ada sekitar kita
dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu alat musik bernada atau melodis, dan alat musik satu nada atau ritmis. Alat musik ritmis umumnya termasuk jenis perkusi yang cara memainkannya dengan ditabuh atau dipukul. Jika kamu membuat sendiri alat musik sederhana, kamu harus cari alat musik yang memiliki banyak nada. Sekarang kita memasuki materi musik ansambel. Musik ansambel berasal dari bahasa Perancis. Ansambel berarti suatu rombongan musik atau sandiwara. Sedangkan pengertian ansambel menurut Kamus Musik M. Soeharto tahun 1992, ansambel adalah kelompok kegiatan musik dengan jenis kegiatan seperti yang tercantum dalam sebutannya. Biasanya tampil sebagai hasil kerjasama peserta di bawah pimpinan seorang pelatih. Misalnya adalah ansambel tari, ansambel nyanyi, ansambel recorder, ansambel gitar, ansambel piano, dan sebagainya. Musik ansambel adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu, serta memainkan lagu-lagu dengan aransemen sederhana. Musik ansambel ini dibagi menjadi dua, yaitu musik ansambel sejenis dan musik ansambel campuran. Perlu diketahui, penyebutan ansambel bergantung pada jenis alat musik yang dimainkannya. Marilah kita bahas pada musik ansambel yang pertama, yaitu musik ansambel sejenis. Musik ansambel sejenis yaitu bentuk penyajian musik ansambel yang menggunakan alat-alat musik sejenis. Contohnya adalah ansambel recorder, kemudian ansambel piano. Perlu diketahui, apabila yang disebut dengan ansambel recorder, artinya maka semua penyajian ansambel memainkan alat musik recorder. Kemudian misalnya adalah ansambel gitar, berarti seluruh pemainnya itu memainkan gitar, tidak ada memainkan alat musik selain gitar. Yang kedua, musik ansambel campuran. Musik ansambel campuran yaitu bentuk penyajian musik ansambel yang menggunakan beberapa jenis alat musik, di mana apabila musik ansambel dikatakan berhasil apabila hasil dari penyajian tersebut itu enak didengar, indah, dan harmonis.
Biasanya ansambel dimainkan, kalau ansambel yang campuran ataupun ansambel sejenis itu dimainkan antara 5 sampai 15 orang. Ada juga yang disebut orkestra. Orkestra ini biasanya ansambelnya itu dimainkan puluhan atau lebih dari 20 orang. Pada hakikatnya permainan ansambel adalah permainan bersama dari berbagai instrumen musik dan bentuk kerjasama dalam membawakan suatu lagu. Dalam ansambel campuran, pemain tidak diharuskan memiliki alat musik yang terbaik. Dengan menggunakan alat yang didapat mengeluarkan bunyi-bunyian pun, seseorang bisa masuk ke dalam kelompok ansambel. Misalnya, kalian memainkan galon bekas sebagai pengganti drum atau panci untuk dijadikan perkusi. Permainan ansambel campuran itu melibatkan permainan aneka macam alat musik, sehingga membutuhkan pemain yang memiliki kecakapan memainkan musik yang berbeda-beda. Keberhasilan ansambel campuran akan terwujud apabila 1. Pembagian alat-alat musiknya seimbang. 2. Tiap pemain tampil dalam memainkan alat musiknya secara disiplin, tertib dalam memperhatikan partitur dan dirijen. Ketiga, kerjasama dalam bermain musik sangat diutamakan, tidak boleh egois bermain musik sendiri-sendiri. Yang keempat adalah balance atau keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah pembagian alat musik. Yang dimaksud adalah keseimbangan dalam hasil suara yang dibunyikan dari pembagian alat musik tersebut. Dalam kaitannya dengan kegiatan ansambel musik, sering pula kita gunakan pengelompokan musik atas dasar fungsi atau peranannya di dalam permainan musik tersebut. Bagaimana anak-anakku? Sudah cukup jelas penjabaran dari materi ansambel sejenis dan ansambel campuran? Marilah kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu menurut peranan dan fungsinya alat-alat musik yang digunakan dalam bermain musik ansambel, di mana musik ansambel ini dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah alat musik melodis. Alat musik melodis yaitu alat musik yang berfungsi untuk memainkan rangkaian susunan nada-nada melodi lagu atau notasi seperti do, re, mi. Di mana alat musik ini memiliki nada-nada sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada dalam lagu. Beberapa alat musik melodis berdasarkan cara pemakaiannya adalah yang pertama dipetik. Contohnya adalah kecapi, mandolin, gitar, sasando. Kemudian ditiup, contohnya akordeon,
piano. Yang C digoyang, contohnya angklung. Angklung itu termasuk alat musik melodis ya. Kemudian digesek, contohnya biola. Kemudian dihisap, contohnya harmonika. Selanjutnya adalah kedua, alat musik harmonis. Alat musik harmonis yaitu alat musik yang berfungsi untuk mengiringi perjalanan melodi lagu dan mengatur irama dengan menggunakan akor-akor tertentu. Atau juga alat musik ini memiliki gabungan daripada musik melodis sekaligus ritmis. Yang termasuk alat musik harmonis yang mudah dijumpai dan dapat dimainkan seperti piano, keyboard, gitar, biola, sasando, sampai kecapi, rebab, dan celempung. Selanjutnya adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis yaitu alat musik yang berfungsi sebagai pengatur jalannya irama musik atau mengatur lagu. Contohnya di sini kita dapat menggunakan senar drum atau tamborin, timpani, triangle, kastanyet, rebana, tifa, dan kendang. Bagaimana anak-anakku? Sudah cukup jelas? Pada alat musik ritmis ini, dia hanya untuk memberikan irama, tetapi alat ini tidak memiliki nada seperti nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kendang tidak bisa memainkan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nanti kalian bisa memainkan kendang yang berasal dari galon aqua atau galon apa saja. Bagaimana anak-anakku, sudah cukup jelas? Marilah kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu ciri musik ansambel. Ciri musik ansambel yaitu di mana musik ansambel terdiri dari beberapa alat musik, minimal 3 alat musik yang dimainkan secara bersama-sama. Alat musik dapat berupa alat musik sejenis dan pada ansambel sejenis, atau juga merupakan campuran dari beberapa alat musik ansambel. Jadi disebut dengan ansambel campuran. Ciri musik ansambel yang kedua yaitu harmonisasi. Harmonisasi bunyi merupakan salah satu kekuatan pada musik ansambel, di mana harmonisasi adalah kombinasi atau perpaduan yang baik antara bunyi alat musik yang satu dengan alat musik yang lain, sehingga menciptakan sesuatu yang indah di dalam musik. Selanjutnya adalah prinsip memainkan alat musik ansambel. Prinsipnya adalah musik ansambel dapat berhasil apabila hasil dari penyajian tersebut enak didengar, indah, dan harmonis. Keberhasilan tersebut akan terwujud apabila pembagian alat-alat musiknya seimbang atau balance,
di mana keseimbangan ini dalam pembagian alat musik serta keseimbangan dalam hasil suara yang dibunyikan dari pembagian alat musik tersebut. Tiap-tiap pemain tampil dalam memainkan alat musiknya itu harus secara disiplin, tertib dalam memperhatikan partitur dan dirijennya, serta kerjasama dalam bermain musik sangat diutamakan. Musik ensemble merupakan permainan dari berbagai jenis alat musik, sehingga dibutuhkan kerjasama antar pemain musik agar musik ensemble menciptakan harmonisasi musik. Bagaimana anak-anakku, materi yang Ibu sampaikan kali ini sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, kerjakan tugas di bawah ini. Tugasnya adalah sebutkan barang-barang bekas apa saja yang dapat dijadikan sebagai instrumen musik yang mengasihkan. Kalian akan menyebutkan barang bekas apa saja, misalnya botol atau apa saja. Kemudian jelaskan fungsi dan peranannya dalam instrumen musik tersebut. Misalnya, ini ya Ibu jelaskan. Misalnya adalah kamu menyebutkan barang bekasnya berupa tutup panci. Nah, tutup panci ini fungsinya atau peranannya sebagai apa? Misalnya ada tutup panci berfungsi sebagai perkusi dalam instrumen musik. Nah, seperti itu. Bagaimana anak-anakku, sudah cukup jelas tugasnya? Jangan lupa dikumpulkan minggu depan di wali kelas masing-masing. Demikianlah materi yang telah Ibu sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian barang-barang bekas dapat kita manfaatkan sebagai alat musik. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku, materi yang telah Ibu sampaikan kali ini? Semoga bermanfaat dan kalian dapat mencari barang-barang bekas lainnya selain yang setelah Ibu sebutkan tadi sebagai instrumen musik kalian. Barang-barang tersebut harus barang bekas, sehingga barang bekas itu dapat kita manfaatkan, tidak buang percuma. Jangan lupa kerjakan tugas, jaga kesehatan. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa, sehingga ilmu yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian, bagi keluarga, dan bagi siapa saja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima alamtana alladzi yanfa'una wajidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Berdoa selesai. Jangan lupa kerjakan tugas, jaga kesehatan, jangan lupa kerjakan sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.